Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Lokal Ekonomi Syariah 2C. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Dr. Heru Setiawan MPDI dan teman-teman sekalian. Baiklah, tujuan saya di sini untuk membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Umum. Langsung saja kepada materi saya yaitu Karmat dan Filsafat Materialisme. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Karmat dan Filsafat Materialisme. Karmat merupakan sosok pemikir filsuf sekaligus seorang sosiolog yang sangat fenomenal pada abad ke-19. Pemikirannya menjadi poros tersendiri bagi seorang filsuf sekaligus sosiolog yang menjadi kutub bagi kalangan kapitalis. Beberapa kajian revolusi besar di dunia bergerak dari pangkal pemikiran Karmat, seperti revolusi Bolshevik atau yang lebih dikenal dengan revolusi Oktober 1917 di Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Dalam inti pemikiran Karmat, dalam filsafat sosialnya tersebut terdapat 3 teori pokok. Yang pertama yaitu materialisme dialektika, yang kedua materialisme historis, yang ketiga ekonomi politik Marxik. Dan seperti yang akan kita bahas selanjutnya dalam pembahasan filsafat sosial Karmat di sini, yaitu kita fokus pada teori materialisme dialektika dan materialisme historis. Yang pertama, materialisme dialektika. Materialisme dialektika adalah bukan semata-mata gejala dari materi kesatuan yang organik, melainkan bergerak dan berkembang. Seluruh alam, kata Engels, dari sebutir pasir sampai matahari, dari sperma sampai manusia, adalah selalu dalam keadaan senantiasa mengalir dan bergerak dan berkembang. Gerak adalah bentuk eksistensi materi. Dimanapun tak pernah ada dan tak mungkin ada materi tanpa gerak. Oleh sebab itu, gerak sebagaimana materi itu sendiri dan tidak diciptakan atau dilenyapkan. Ia hanya bisa ditransfer. Sebagai contoh, dalam masyarakat ia juga tidak pernah diam. Masyarakat sebagai suatu himpunan material dari sekumpulan manusia, selalu terlibat dalam gerak dalam bentuk kerja atau kegiatan yang beraneka ragam, sehingga tak ada masyarakat atau materi yang diam tanpa gerak, dan tidak ada gerak tanpa materi atau masyarakat. Materialisme dialektika. Ketika kita berbicara tentang materialisme dialektika, berarti kita berbicara tentang filsafat materialisme, yaitu filsafat yang berseberangan dengan filsafat idealisme. Materialisme yang kita kenal dalam perbincangan sehari-hari, yaitu yang sering kita dengar, kita berpikir lantas berarti hanya memikirkan kesenangan duniawi, berpoya-poya, berpesta-pesta, mementingkan uang di atas segalanya. Dan ketika kita mendengar kata idealisme, maka kita lalu berpikir berarti orang itu mempunyai harapan, orang yang bersahaja, orang yang mempunyai mimpi dan cita-cita yang mulia. Mereka melihat dunia sebagai refleksi dari ide, pemikiran, jiwa seseorang atau seorang makhluk yang maha kuasa. Bagi kaum idealis, benda-benda materi datang dari pemikiran. Sebaliknya, kaum materialis melihat bahwa benda-benda materi adalah dasar dari segalanya, bahwa pemikiran, ide, gagasan semua lahir dari materi yang ada di dunia yang nyata. Dialektika adalah suatu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan geraknya dan bukan dalam keadaan diamnya. Proposi dasar dialektika adalah bahwa segala hal yang selalu ada dalam proses perubahan yang dinamik, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Untuk memudahkan kita memahami tentang dialektika, ada 3 hukum utama gerak dialektika. Yang pertama, hukum kontradiksi. Yang kedua, hukum perubahan dari kuantitatif ke kualitatif. Dan yang ketiga, hukum negasi dari negasi. Yang pertama, hukum kontradiksi.
Hukum kontradiksi terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kontradiksi umum. Yang kedua, kontradiksi khusus. Yang ketiga, kontradiksi dasar. Yang keempat, kontradiksi pokok. Yang kelima, mutasi kontradiksi. Dan yang keenam adalah kontradiksi antagonis. Yang kedua, hukum perubahan dari kuantitatif ke kualitatif. Ada dua jenis perubahan, yakni perubahan kuantitas dan perubahan kualitas. Perubahan kuantitas adalah satu jenis perubahan yang hanya menyentuh besaran dari sesuatu hal atau benda, sedangkan perubahan kualitas adalah sebuah perubahan dari satu sifat ke sifat yang lainnya. Dan yang ketiga, hukum negasi dari negasi. Negasi bermakna meniadakan. Negasi dari negasi berarti proses meniadakan yang kecenderungan umum dari segala gerak atau perubahan perkembangan sesuatu. Ia mengandung perubahan dari kualitas lama menjadi kualitas baru. Dalam proses peningkatan dan perkembangan dari bentuk yang rendah, sederhana menuju ke bentuk yang lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya hukum negasi dari negasi memuat makna progresif karena ia tidak mengenal mundur, melainkan maju. Dan yang terakhir, materialisme historis. Materialisme historis adalah ilmu pengetahuan dari masyarakat yang pada dasarnya mencoba untuk memperhatikan dan menjelaskan dialektika atau komunikasi. Materialisme historis dipahami sebagai peluasan prinsip-prinsip materialisme dialektika pada analisis mengenai kehidupan masyarakat atau pengeterapan prinsip-prinsip materialisme dialektika pada gejala kehidupan masyarakat atau semua aspek yang terjadi dalam fenomena masyarakat dan sejarah. Bertolak dari profesi bahwa yang terpenting dari filsafat adalah bukan hanya bongkar. Materialisme historis menyatakan bahwa cara di mana umat manusia mengorganisir produk materialnya menjadi basis bagi segala organisasi sosial. Basis tersebut kemudian menentukan semua aktivitas sosial lain-lainnya. Baiklah, itu tadi hasil dari penjelasan saya dengan materi saya Karl Marx dan filsafat materialisme. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.